Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area rawan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan peringatan tersebut saat ditemui di Jakarta, Kamis 9 April. Menurut Budi, praktik suap tidak hanya terjadi saat proyek berjalan, tetapi dapat dimulai sejak perencanaan yang berpotensi memicu pengondisian proyek, penurunan kualitas pekerjaan, hingga memanipulasi laporan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, Budi menyinggung kasus mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang diduga KPK terjadi atas arahan Bupati Nonaktif Muhammad Fikri Tobari. Dalam kasus praktik suap ijon ini, Bupati Nonaktif tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Ujungnya yang menjadi outcome dari pembangunan adalah kualitas dari infrastruktur itu sendiri, di mana masyarakat sebagai pengguna layanan atau objek dari pembangunan akhirnya tidak mendapatkan kualitas yang sebagaimana mestinya. Budi menegaskan KPK terus mendalami kasus suap ijon di Rejang Lebong yang telah menjerat 5 tersangka. KPK juga sudah memanggil 10 orang saksi termasuk orang terdekat tersangka Fikri Tobari. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali bersama sejumlah akademisi dan masyarakat adat Desa Karangdalem Tua Kamis sore 9 April melepas liarkan 6 pasang atau 12 ekor burung jalak Bali di Desa Adat Karangdalem Tua, Kabupaten Badung, Bali. Satwa endemik Pulau Dewata yang akrab dengan nama curik Bali ini dikembalikan ke habitatnya di alam bebas setelah melewati masa habituasi selama 2 minggu di penangkaran. Kepala BKSDA Bali, Ratna Hendratmoko menekankan pentingnya peran masyarakat desa dalam upaya melestarikan curik Bali. Burung dengan ciri khas rona biru di sekitar matanya ini tercatat sebagai spesies terancam punah sejak tahun 1996 berdasarkan Red List International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Tidak hanya itu, jalak Bali juga merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita berhasil melepas liarkan 6 pasang atau 12 ekor curik Bali, dan ini proses yang sangat panjang karena salah satu yang harus kita pastikan adalah ada proses habituasi yang ada di belakang kita bersama ini adalah bagian dari proses beradaptasinya curik Bali sebelum dia berhasil hidup di alamnya, dan ini sudah 2 minggu dan akhirnya hari ini kita berhasil melepas liarkan curik Bali. Saat ini populasi curik Bali terus meningkat yang diperkirakan mencapai 600 ekor yang kini tersebar di Taman Nasional Bali Barat, Nusa Penida, dan Tabanan. Adapun pengembalian curik Bali ke alam liar ini sekaligus menjadi momentum bagi BKSDA Bali untuk mendorong pemerintah Provinsi Bali menetapkan Hari Curik Bali Nasional sebagai simbol kebanggaan masyarakat terhadap satwa endemik. Salah satu kunci keberhasilan pelestarian curik Bali adalah keterlibatan masyarakat yang mematuhi peraturan desa ataupun hukum adat. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan minyak kilang di Pertamina Energy Trading Limited Petral periode 2008-2015. Salah satu tersangka yang menjadi sorotan adalah Muhammad Riza Khalid selaku Beneficial Ownership Gold Manor, Verita Oil, dan Global Energy Resources yang saat ini tengah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitdus Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan tim penyidik menemukan fakta kebocoran informasi rahasia internal Petral mengenai kebutuhan minyak mentah dan gasolin. Pada periode 2008 sampai dengan tahun 2015 itu terdapat pengadaan minyak mentah dan produk kilang. Dan tim penyidik menemukan fakta perbuatan terdapat kebocoran informasi rahasia internal PES atau Petral Energy Services terkait mengenai kebutuhan minyak mentah dan gasolin serta informasi lainnya yang dilakukan oleh salah satu tersangka. Selain Riza Khalid, terdapat juga 6 tersangka lainnya yaitu IRW,
BBG, AGS, MLY, NRD, serta TFK. 5 tersangka ditahan di rutan selama 20 hari ke depan, sementara tersangka BBG menjadi tahanan kota atas hasil tes kesehatan, serta Riza Khalid yang kini masih berstatus buron.